Hai Sobat Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Ika pada pelajaran Air dan Angin sebagai Sumber Energi. Tema 6, subtema 1, kelas 3 SD atau MI. Dengan belajar, kita akan mampu mengejar mimpi yang kita punya. Mari usir rasa malas dan motivasi diri, karena dengan belajar tidak akan membuat kita merugi. Orang yang rajin mampu mengalahkan orang yang cerdas. Yuk kita belajar hari ini bersama-sama, tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Sobat belajar, air adalah zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Tanpa air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan mampu bertahan di muka bumi ini. Karena itu, jangan lupa agar selalu menjaga kelestarian air dengan menggunakan air secara bijak. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar yang Ibu tampilkan, ini beberapa orang anak sedang mandi menggunakan air lewat pancuran di sebuah pegunungan. Nah, aliran air yang mengalir ke badan mereka ini mempunyai kekuatan energi atau sumber energi. Aliran air yang lemah, maka kekuatan energinya juga lemah. Aliran air yang deras atau kuat, maka kekuatan energi yang terkandung pada aliran air tersebut juga lebih kuat. Aliran air merupakan sumber energi kinetik. Ketika air mengalir secara pelan, maka sumber energi kinetik yang terkandung di dalamnya lemah. Tetapi aliran air yang deras, maka sumber energi kinetiknya lebih kuat. Nah, pada saat kamu menggunakan keran air, kamu membuka keran air secara separuh, maka air yang mengalirnya atau energi kinetik yang terkandung di dalam air tersebut lebih lemah. Tetapi ketika kamu membuka keran air secara penuh, maka aliran air yang terkandung atau keluar dari keran tersebut mengandung sumber energi kinetik yang kuat. Kamu coba ya, kamu bandingkan dan kamu rasakan ketika kamu menggunakan air dengan aliran lemah dan air dengan aliran yang deras. Coba kalian perhatikan pada gambar, terdapat perahu yang sedang terbawa oleh aliran air sungai. Ini menunjukkan bahwa aliran air sungai termasuk sumber energi, yaitu sumber energi kinetik, di mana aliran air sungai yang deras mampu menghanyutkan benda-benda yang berada di atasnya atau menghancurkan batu yang menghalanginya. Apakah kalian pernah mengalami bahwa mainan kalian terbawa hanyut di sungai? Atau kalian pernah melihat satu helai daun terbawa oleh arus sungai? Nah, ini menandakan bahwa air sungai mengandung sumber energi. Air sungai dapat mengalir karena merupakan zat cair. Air sungai mengalir dari tempat yang tinggi di pegunungan menuju ke tempat yang rendah yang disebut muara. Jadi, hulu sungai adalah muara. Salah satu keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adanya air terjun. Air terjun dipengaruhi oleh gravitasi bumi atau gaya tarik bumi, sehingga airnya bisa mengalir ke bawah dengan indahnya. Nah, karena air terjun ini memiliki kekuatan aliran yang sangat kuat, maka energi kinetik yang terdapat pada air terjun juga sangat kuat. Kalian mau coba untuk mandi dengan air terjun? Atau kalian mau berwisata ke air terjun?
jangan lupa tetap mensyukuri bahwa semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tadi dijelaskan bahwa aliran air memiliki energi kinetik atau aliran air sebagai sumber energi, berikutnya adalah kita akan mengetahui apa saja manfaat air. Manfaat air selain untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau makhluk hidup lainnya, air bermanfaat sebagai pembangkit listrik, di mana aliran air digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, pembangkit listrik tenaga air ini biasa kita sebut PLTA. Kemudian air juga bermanfaat sebagai sarana angkutan, di mana ada satu daerah atau tempat yang tidak bisa dilalui dengan angkutan darat, maka bisa melalui dengan angkutan air menggunakan sampan, perahu atau sebagainya. Atau bisa juga air digunakan sebagai arena olahraga, baik polo air, dayung, atau arung jeram. Selanjutnya yang terakhir adalah manfaat air, yaitu bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata. Seperti salah satu pada gambar di mana ada Waduk Jatiluhur yang dijadikan spot mancing, atau juga bisa kalian gunakan untuk swafoto atau berfoto sendiri. Tapi hati-hati, jangan sampai kamu masuk ke dalam waduknya ya, karena pasti sangat dalam dan air. Berikutnya, setelah kita membahas tentang aliran air mengandung sumber energi atau merupakan sumber energi kinetik, berikutnya adalah angin. Siapa dari kalian yang tahu apa itu angin? Ya, betul sekali, angin adalah udara yang bergerak atau mengalir. Dari mana Bu tahu kalau angin itu adalah udara yang bergerak? Lihatlah pada gambar, ada pohon kelapa, daunnya sedang terbawa angin. Nah, arah dari daun kelapa itu menunjukkan bahwa angin bertiup atau mendorong ke arah kiri ya, ke arah kiri dari gambar itu menunjukkan bahwa angin adalah udara yang bergerak. Apa saja manfaat angin? Angin dapat memutar kincir, kemudian angin dapat digunakan untuk berolahraga, kemudian angin juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik yang biasa disebut pembangkit listrik tenaga bayu ya, atau angin. Dan di gambar sudah ada kincir-kincir angin. Ini adalah kincir angin yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga angin ya. Terdapat 3 hal utama yang ada pada angin. Yang pertama adalah arah angin, yang kedua kekuatan angin, dan yang terakhir yaitu kecepatan angin. Di mana kecepatan tiupan angin menjadikan angin memiliki energi. Nah, energi angin ini disebut energi kinetik. Sama halnya dengan aliran air, sama-sama memiliki energi kinetik. Nah, sobat belajar, berikut adalah penamaan angin. Penamaan angin biasanya diberikan sesuai dari arah mana angin itu bertiup. Bila angin bertiup dari arah barat, biasanya disebut angin barat. Bila bertiup dari timur, maka disebut angin timur. Begitu juga bila angin bertiup dari laut, maka disebut angin laut. Dan bila bergerak atau bertiup dari arah daratan, maka disebut angin darat. Ya, gampang ya pemberian namanya. Jadi kalian mudah mengingatnya. Apa yang dimaksud dengan angin barat? Berarti angin yang bertiup dari arah barat. Begitu ya. Nah, sekarang kalian perlu tahu apa yang dimaksud dengan angin darat. Angin darat adalah angin yang berhembus dari darat ke laut. Ini biasanya terjadi pada malam hari. Sedangkan angin laut adalah angin yang berhembus dari laut ke darat dan biasanya terjadi pada siang hari. Jadi pada saat kita di pantai, angin yang berhembus siang hari disebut angin laut. Ya, wah enak sekali rasanya.
Kecepatan tiupan angin menjadikan angin memiliki energi. Semakin tinggi kecepatan angin bertiup, maka semakin tinggi pula energi kinetik yang terkandung dalam angin. Bencana angin sering terjadi di wilayah atau di negara kita. Nah, bencana angin ini menunjukkan bahwa angin memiliki energi yang sangat kuat hingga bisa menghancurkan pohon-pohon, bisa menghancurkan benda-benda di sekeliling yang disebabkan oleh tiupan angin yang sangat kencang. Nah, kecepatan angin ini menunjukkan juga bahwa angin benar-benar memiliki kekuatan energi kinetik. Nah, bencana angin ini disebabkan oleh pemanasan global di muka bumi ini. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat semua. Dan salam sehat, penuh semangat, walaupun kita masih belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.